Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Prabowo pengen cari jenderal TNI, banyak jenderal TNI yang bagus, saudara. Mau cari jenderal polisi, banyak jenderal polisi yang bagus, saudara. Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM 50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 21-22 Mei, nggak boleh dipakai lagi di dalam pemerintahan Prabowo. Betul? Takbir! Kira-kira Prabowo dengar apa enggak ya? Amin. 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 Lu bawel lu, fufu fafa. Bukan saya ceramah pakai dibantuin. Udah kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah jadi sekarang saya mau tanya nih semua, siap bersatu? Siap bersaudara? PKS titip aja, PKS saudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusan yang tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi karena itu Pak Anies tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi untuk menyerang-nyerang saudara muslim kita, saudara. Udah nggak sedap, saudara. Tapi kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos berkelahi, itu sedap. Itu sedap tuh. Setan berantem. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan berkelahi, enggak berkelahi aja kita aduk dia berkelahi. Saudara, nah kalau Raja Bansos sama Ratu Bansos lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan serang Raja Bansos, siap ganyang Ratu Bansos, siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos berkelahi. Betul. Umat Islam nggak boleh ribut sesama umat Islam. Kira-kira setuju gak? Paham gak? Ini cuma nasihat. Nah sekarang saya mau tanya semua, boleh saya sampaikan nasihat? Betul. Saudara, kita memang banyak kecewa dengan partai. Betul. Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa. Betul. Betul. Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh, saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Nah ini sedih, resah kita, risau kita, saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Karena saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak fufu fafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Nah kebok merah lagi diem aja, nah kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebok merah jadi pahlawan. Yeay. Udah gitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Yeay. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan, jadi partai wong cilik.
Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang gak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang celak-celak, betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara, dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia yang memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan. Pala lu menyen. Udah gue gergetan lagi dah. Nah makanya sekarang begini. Oh saudara, PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi? Kalau PKS lompat ke koalisi, kondisinya sama, tersandera. Sama saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya. Sekarang kalian kan ada di sana. Kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga. Jaga, berikan masukan yang bagus. Jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu, saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufufafa. Di video kali ini, saya ingin berbagi pandangan tentang sebuah himbauan penting yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kepada Presiden Prabowo Subianto. Himbauan ini sangat relevan, terutama dalam konteks pembentukan kabinet dan pemilihan pejabat strategis dari kalangan Jenderal TNI maupun Polri. Saya setuju sepenuhnya dengan pendapat Habib Rizik bahwa jika memang harus mengambil pejabat dari kalangan militer atau kepolisian, maka pilihlah jenderal yang benar-benar bersih dan bagus. Ya, bersih secara moral, akhlak, serta rekam jejaknya. Kita tidak bisa lagi mentolerir kesalahan dalam memilih para pejabat, apalagi jika mereka pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, pembunuhan, atau tindakan-tindakan lain yang merugikan rakyat. Indonesia adalah negara besar. Kita punya banyak sekali jenderal yang baik, yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa, yang berakhlak mulia dan telah membuktikan prestasi tanpa meninggalkan noda hitam di sejarah karirnya. Lalu mengapa kita harus memilih mereka yang bermasalah? Bukankah itu hanya akan merusak citra pemerintahan dan membuat rakyat semakin kecewa? Rekam jejak seorang pemimpin adalah cerminan bangsa ini. Jika kita salah memilih, bukan hanya satu atau dua orang yang akan dirugikan, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan bagaimana mungkin kita bisa maju sebagai bangsa jika pejabat-pejabat kita masih menyandang beban masa lalu berupa pelanggaran HAM atau tindakan korupsi.
Ini bukan soal dendam politik atau balas kebencian, tapi ini soal prinsip dasar keadilan dan integritas. Himbauan Habib Rizik ini sangat masuk akal. Beliau mengingatkan kita bahwa memilih pemimpin bukan sekedar formalitas, tetapi sebuah tanggung jawab besar. Sebagai rakyat, kita juga punya hak untuk mengkritisi dan memberikan masukan kepada pemimpin agar mereka tidak salah langkah, apalagi dalam hal memilih pejabat kabinet yang akan berpengaruh langsung pada kebijakan-kebijakan nasional. Kita ingin pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi generasi mendatang. Kita ingin anak cucu kita hidup di negara yang dipimpin oleh orang-orang yang adil, jujur, dan berintegritas, bukan oleh mereka yang masih membawa beban dosa di masa lalu. Karena itulah saya sangat mendukung seruan Habib Rizik ini, dan semoga pesan ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto dan para pengambil keputusan lainnya. Namun saya juga ingin menekankan satu hal yang sangat penting. Membersihkan tubuh birokrasi dari oknum-oknum yang bermasalah bukan hanya tanggung jawab di masa depan, tapi sudah harus dimulai dari sekarang. Pemerintah tidak boleh lagi menutup mata terhadap pejabat-pejabat yang memiliki rekam jejak buruk. Jika ada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, pembunuhan, korupsi, atau tindakan represif lainnya, maka mereka harus segera dicopot dari jabatannya. Tidak ada alasan untuk melindungi mereka, karena apabila setiap hari mereka tetap berkuasa, maka rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan kepada negara. Kepada pemerintah, saya ingin berkata dengan tegas, jangan biarkan institusi negara menjadi sarang kejahatan. Jangan biarkan orang-orang yang sudah jelas-jelas bersalah tetap duduk di kursi kekuasaan. Lakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jika pemerintah tidak berani mengambil sikap tegas, maka rakyat akan semakin muak. Keberanian untuk membersihkan pejabat bermasalah adalah ujian nyata. Apakah pemerintah ini benar-benar berpihak kepada rakyat atau hanya sekedar pencitraan belaka? Jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan dulu sia-sia karena olah segelintir oknum yang haus kekuasaan. Jadi, mari kita sama-sama mengawal proses ini. Mari kita dorong agar pemimpin kita memilih orang-orang yang benar-benar layak dan bersih. Karena pada akhirnya, Indonesia adalah rumah kita bersama. Maka dari itu, jangan biarkan rumah kita ini hancur karena kesalahan dalam memilih pemimpin dan para pejabatnya.